Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang kisah Joko Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang bagian ke-12. Joko Tingkir bersama 3 saudara angkatnya itu, terus berlayar naik rakit, dan akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat di sebelah utara Dusun Butuh. Joko Tingkir menginstruksikan kepada pemimpin buaya untuk menepi dan menjaga rakit, sementara mereka ingin beristirahat. Joko Tingkir bersama Mas Manca, Ki Wila dan Ki Wuragil tidak lama tertidur terlelap. Di Dusun Butuh itu, terdapat Ki Ageng Butuh. Entah mengapa ia tidak bisa tidur selepas Isya, firasatnya ada sesuatu yang aneh di malam ini. Ki Ageng Butuh menutup matanya, dan mengerahkan segala daya untuk melihat apa gerangan yang akan terjadi. Mata batinnya yang melihat, seberkas cahaya terang melaju ke arah utara Dusun Butuh. Jelas sekali ia melihat bahwa cahaya itu adalah wahyu kerajaan, maka ia pun bergegas, ingin mengetahui kemana wahyu itu jatuh. Ia terus mengerahkan tenaga dalamnya, ia pun berlari sangat cepat, melebihi kecepatan seekor kijang. Terus ia memburu, diikuti rasa penasaran yang dalam, seolah ia tidak ingin kehilangan momentum kemana larinya cahaya itu jatuh. Akhirnya sampai jugalah Ki Ageng Butuh mengejar kemana cahaya itu jatuh. Cahaya itu bersinar di atas kepala Joko Tingkir yang sedang pulas tertidur. Paham sudah ia, bahwa wahyu kerajaan akan berpindah dari Kerajaan Demak kepada Joko Tingkir, anak angkatnya ini. Joko Tingkir sudah ditakdirkan menjadi Raja Tanah Jawa, dan ia pun senang, seolah keturunan kakak seperguruannya yaitu Ki Ageng Pengging yang mewarisi dan melanjutkan pemerintahan yaitu keturunan Prabu Brawijaya V. Segera Ki Ageng Butuh membangunkan Joko Tingkir, dan mempersilahkan untuk mampir terlebih dahulu ke Dusun Butuh. Joko Tingkir bersama 3 saudara angkatnya mampir ke Dusun Butuh, dan kebetulan di dusun itu, sudah ada Ki Ageng Ngerang, termasuk pula, gurunya Joko Tingkir. Mereka berdua seolah sudah tahu bahwa wahyu memang sudah jatuh kepada Joko Tingkir. Dan mereka pun berpesan kepada Joko Tingkir. Joko Tingkir, aku yang menjadi saksi bahwa wahyu kerajaan sudah jatuh ke tanganmu. Oleh sebab itu segala tindak tandukmu harus engkau jaga, engkau harus mengayomi seluruh rakyatmu, demikian kata Ki Ageng Butuh. Ki Ageng Ngerang pun menambahkan, Joko Tingkir, janganlah engkau berbuat kejahatan dan kemaksiatan, baik secara nyata-nyata ataupun terselubung. Segala tindak tandukmu mesti dapat engkau pertanggungjawabkan di depan Gusti Allah, karena engkaulah yang akan menjadi khalifah di tanah Jawa ini, demikian Ki Ageng Ngerang berkata. Joko Tingkir dan ketiga saudara angkatnya, cukup terharu mendengar segala wejangan dari Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang. Ia hanya bisa tertunduk dan meresapi segala nasihat kedua gurunya itu. Nah, sekarang engkau silahkan melanjutkan perjalanan, doa dan restu kami berdua menyertai perjalananmu, kata Ki Ageng Butuh. Joko Tingkir dengan 3 saudara angkatnya, terus menyusuri sungai menggunakan rakit yang didorong oleh para buaya. Setelah sampai di tujuan, Joko Tingkir melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dan tentu saja memerintahkan para buaya untuk kembali ke Kedung Srenge. Joko Tingkir terus menerabas hutan Grobogan untuk menuju Pesanggrahan Prawoto. Akhirnya perjalanan yang tanpa mengenal lelah, di hadapan Joko Tingkir dan 3 saudaranya sudah terbentang bukit Pesanggrahan Prawoto tersebut. Mereka berempat tersenyum dan mulai melanjutkan menuju Bukit Prawoto. Ketika akan meneruskan perjalanan, tiba-tiba di balik pohon beringin besar, muncullah seekor kerbau liar yang besar, dan kerbau ini seperti akan menghadang siapa saja yang berani melewatinya. Joko Tingkir mulai paham,
inilah kerbau liar yang disebut-sebut oleh Ki Ageng Banyubiru, dan melalui kerbau inilah ia akan dapat kembali ke Demak, untuk menjemput wahyu yang akan diturunkan kepadanya. Mas Manca pun berkata, "Bagaimana kalau kita tangkap saja kerbau liar ini, Kanda Tingkir?" Namun Joko Tingkir segera menyahut, "Tidak Dinda Manca, biarlah aku sendiri yang akan menangkapnya." Segera Joko Tingkir bergerak menghampiri kerbau liar tersebut, dan kerbau liar itu sudah mulai ancang-ancang akan menyeruduk Joko Tingkir. Joko Tingkir tetap bersikeras maju, dan kerbau liar itu mulai lari dan bergerak menyeruduk Joko Tingkir. Ketika tanduk kerbau liar itu akan menanduknya, mirip seperti seorang matador. Joko Tingkir menghindar, dan kemudian tangannya memegang kedua tanduk kerbau liar itu. Joko Tingkir mengerahkan tenaga dalamnya, dan kerbau liar itu tidak berkutik. Semakin kerbau liar itu mengerahkan tenaganya, seperti menghadapi tembok baja yang keras, kuda-kuda Joko Tingkir tidak bergeming. Dengan menahan tangan satu, Joko Tingkir meraih bungkusan kain yang berada di saku celananya. Diambilnya segenggam tanah yang diberikan oleh Ki Ageng Banyubiru. Dan cepat ia masukkan tanah tersebut ke dalam mulut kerbau liar itu. Sontak yang terjadi, sepertinya kerbau liar itu tambah beringas dan liar. Matanya sontak menjadi merah, kekuatannya seperti berlipat-lipat, namun pandangan matanya ke arah Joko Tingkir, tiba-tiba menghindar, dan ia menoleh ke arah Bukit Prawoto. Mendadak kerbau liar itu berlari kencang, menuju pesanggerahan Bukit Prawoto, dengan penuh tenaga ia menerjang siapa saja yang berani menghadangnya. Joko Tingkir dan ketiga saudara angkatnya bersembunyi, dan menonton dari kejauhan sepak terjang kerbau liar tersebut. Para prajurit Demak yang sedang berjaga-jaga tampak terkejut, ketika melihat seekor kerbau liar dengan ganasnya menerjang ke arah mereka. Sultan Trenggono yang sedang menikmati pemandangan alam nan indah, beserta para pengawalnya, tidak mengetahui akan adanya kerbau liar yang mulai mengancam prajurit penjaga. Mereka asyik bersenda gurau, menikmati hidangan, seolah tidak terbayangkan keindahan alam itu akan terganggu oleh ulah seekor kerbau liar. Mulailah terjangan kerbau liar memakan korban, kocar-kacirlah prajurit Demak, yang akan mendekat terkena tandukan kerbau liar dan hingga banyak tewas seketika. Suasana tambah kacau, ketika prajurit melempar tombak ke badan kerbau liar itu kebal, tidak terluka sedikit pun. Kerbau liar itu dikeroyok, berbagai pedang dan senjata tajam lainnya seolah percuma, tidak dapat menghentikan sepak terjang kerbau liar tersebut. Bagaimana kisah selanjutnya sepak terjang kerbau liar tersebut? Nantikan episode berikutnya ya guys. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.